Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat-ayat firman Tuhan yang sudah sering kita baca. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini adalah firman yang sangat sederhana, yang sering kita dengar. Tetapi, kalau kita perhatikan bahwa ini adalah dasar. Dan tidak ada orang yang membangun rumah tanpa dasar yang baik. Oleh karena itu sebenarnya ini yang menentukan kehidupan kita selanjutnya. Dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Berarti banyak doa kita yang tidak didengar oleh Tuhan. Kita seringkali mendengar atau bahkan melakukan, ayo doa bersama. Doa bersama, bahkan doa nasional. Itu sangat baik. Tetapi kalau kita perhatikan, sungguh-sungguhkah doa kita didengar? Bahkan doa-doa yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan besar, sungguh-sungguhkah didengar oleh Tuhan? Karena kuncinya itu bukan hanya soal banyaknya jumlah atau teriakan-teriakan kita, tetapi kuncinya itu adalah kehidupan sehari-hari kita ini menjadi pelaku firman atau tidak. Bahkan seringkali kita berseru, Tuhan, Tuhan. Ketika kita berada di dalam masalah. Tidak salah, itu wajar. Itu memang sewajarnya. Tetapi, apakah doa kita akan didengar? Itu pertanyaannya. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang sangat sederhana. Percuma, secara sederhananya, percuma kamu berdoa, percuma kamu berseru kepadaku, percuma kamu menyebut aku Tuhan, percuma kamu minta tolong, kalau kamu dalam sehari-hari kehidupanmu tidak melakukan firman. Dan firman Tuhan itu banyak. Setan itu selalu berkeliling, dikatakan ya oleh kitab Petrus, setan itu berkeliling. Kenapa? Kita ini ibaratnya kota. Pintu gerbangnya itu bukan hanya satu. Semakin rumah semakin besar, pintu-pintunya itu semakin banyak pasti. Dan kalau setan berusaha untuk masuk di pintu ini tidak bisa, ya
akan keliling, cari pintu yang lain. Tidak bisa lagi cari pintu yang lain. Sekecil apapun pintu, kalau pintu itu terbuka, setan masuk. Dan disinilah pintu itu berbicara tentang apakah kehidupan kita melakukan firman. Ketika kita tidak melakukan di satu sisi, maka pintu itu terbuka. Sehingga setan bisa masuk dan menyerang lewat pintu yang terbuka itu. Melakukan apa yang aku katakan. Tuhan katakan berdoalah 1 jam. Sudahkah kita melakukannya? Tuhan katakan berilah perpuluhan. Apakah kita sudah melakukan? Tuhan katakan hormatilah pemimpinmu. Apakah kita sudah melakukan? Kasihilah istrimu sebagai sesama pewaris. Apakah kita sudah melakukan? Hormatilah orang tuamu. Apakah kita sudah melakukan? Jangan buat anakmu tawar hati. Apakah kita sudah melakukan? Ampunilah musuhmu dan berkatilah orang yang menyakiti kamu. Apakah kita sudah melakukan? Dan banyak lagi firman Tuhan yang disampaikan. Pak, kita kan bukan orang sempurna. Kita tidak bisa melakukannya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mungkin kita punya alasan seperti itu. Tetapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, kita tidak punya alasan itu lagi. Karena Roh Kudus yang bahkan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang sama, yang mengilhami firman Tuhan ini tidak memberi kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Bahkan Alkitab mengatakan kesukaanku adalah melakukan firman Tuhan. Kalau sudah berbicara kesukaan, itu menjadi perbuatan yang sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Kesukaanku melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ayat yang sederhana ini, bahkan Tuhan pun sampai heran. Kok begitu pedenya berseru kepadaku? Mengapa kamu berseru kepadaku? Tuhan, Tuhan, kenapa? Orang kamu tidak melakukan firman-Ku kok. Kok kepedean? Sidang jemaah, kita ini di akhir zaman. Sepertinya sudah sesuatu yang sepertinya patut diolok-olok ketika kita melihat orang melakukan firman sungguh-sungguh. Kita sudah sampai dalam taraf wajar tidak melakukan firman Tuhan. Wajar kita selalu jatuh bangun. Inilah akhir zaman. Sehingga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dianggap wajar. Tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan dianggap aneh. Kumpul sama teman-teman, anak-anak yang remaja. Kalau tidak ngerokok, dianggap aneh. Ditertawakan. Kalau kita ngumpul-ngumpul dan kita berbicara tentang setia pada satu istri, kita ditertawakan. Laki bagaimana? Loh, inilah keadaan zaman kita. Zaman akhir zaman. Di mana dosa begitu diagung-agungkan, di mana ketika kita membicarakan dosa, itu dianggap hal yang wajar. Sambil bergurau kita membicarakan tentang dosa. Bahkan kita sampai dalam taraf di gereja, kalau pendeta tidak ngelucu, tidak laku.
Kita sampai dalam taraf ketika hamba Tuhan memberitakan tentang pertobatan, hidup kudus, maka pendeta itu atau gereja itu akan ditertawakan, akan sedikit jumlah jemaatnya. Kita sampai dalam taraf seperti itu. Yang jadi masalah adalah setiap orang akan mempunyai masalah. Dan ketika kita sudah masuk dalam masalah itu, pasti kita berseru. Dan ketika kita berseru, Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Ada apa kamu memanggil-manggil aku? Aku tidak kenal. Kita sungguh harus mempersiapkan diri kita. Bahwa tidak ada orang yang tidak akan kena masalah. Yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Apakah kita dikenal Tuhan atau tidak. Sehingga ketika kita berseru, Tuhan selalu katakan, siap, aku siap membantu engkau. Sidang jemaat, ini waktu-waktu yang jahat Alkitab katakan. Kenapa? Setiap waktu, kalau ada pintu yang terbuka sedikit saja, Alkitab katakan, jangan beri tempat kepada iblis. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan, jangan beri tempat berpijak. Satu kaki saja berpijak, iblis akan menggeser terus. Dan itu akan semakin masuk dan semakin masuk. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, ada jemaatnya yang adalah jemaat yang sangat aktif. Itu pun tidak lepas dari masalah. Dikatakan, akhir-akhir ini sering mendengar suara-suara di pikirannya. Sampai dalam taraf suara itu mengatakan, ada apa kamu hidup? Bunuh diri aja, mati aja. Dan dikatakan, mendengar suara-suara seperti itu terus. Tubuhnya pun sering sakit. Tubuhnya sering mengalami kelemahan. Gak bisa kerja. Hanya seperti itu, perhatikan di sini. Dan ini anak Tuhan. Ini staf di satu gereja. Dihubungi oleh Bapak Gembalanya dan kami berdoa lewat video call. Kemarin dikatakan sudah memberi kabar, Pak, sudah mulai membaik. Kadang suara itu masih ada. Saya katakan, ya sudah, tinggal mendisiplin pikirannya dengan firman Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan di akhir zaman ini, kita bisa kena masalah. Bayangkan hanya mendengar suara saja bisa membuat kita sakit. Mendengar suara yang tidak diharapkan bisa membuat kita ingin bunuh diri. Kita berhadapan dengan berbagai penyakit sekarang. Kita berhadapan dengan banyaknya pencuri. Kita berhadapan dengan banyaknya pembunuhan. Sidang jemaat. Yang harus kita perhatikan adalah apakah kita dikenal Tuhan. Sehingga ketika sewaktu-waktu ada masalah, kita berseru dan Tuhan langsung menjawab kita. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Sidang jemaat, mari selidiki diri kita. Bagaimana dengan pengampunan? Sudahkah kita melakukannya? Bagaimana dengan tidak kecewa? Supaya kita tidak kecewa. Tidak pahit. Tidak marah, tidak dendam,
tidak dengki? Bagaimana dengan rasa hormat pada orang tua, pada gembala, kepada pemimpin negara? Bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan puasa? Bagaimana? Apakah kita sudah melakukannya? Jangan mau mendengar dan mengakui tipuan iblis yang selalu mengatakan wajar. Hal yang dimaklumi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu adalah suara iblis. Yang wajar adalah Roh Kudus dicurahkan, melimpah di dalam hati kita, dikatakan, sehingga kita melimpah di dalam kasih. Dan tidak ada yang mustahil dengan kasih. Apakah kita mengasihi Tuhan? Dan kalau kita mengasihi Tuhan, berapa banyak waktu kehidupan kita yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ingat, Allah kita Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Tetapi kuncinya saya tekankan, saya sudah 2 kali mengatakan ini, Allah kita Esa. Artinya Dia menginginkan sepenuhnya, tanpa terbagi sedikit pun, kita mengasihi Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Perhatikan, Tuhan menginginkan 3 hal. Datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan. Ada 3 hal. Ayat 49 mengatakan, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukan. Jadi, datang mendengarkan, tidak melakukan. Datang mendengarkan, dan melakukan. Hanya ini aja. Agak sukar memang membedakan, kenapa? Karena 2/3 sama. Hanya 1/3 kan yang tidak sama. Datang dan mendengarkan firman Tuhan, 2 sama. Di 3-3-nya ini loh, yang 1 ini yang tidak sama. 1 melakukan, 1 tidak melakukan. Jadi mirip. Yang kita tahu kan kita datang mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Masalah melakukan atau tidak nanti di rumah, siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kita haleluya, haleluya di sini. Lalu siapa tahu kehidupan kita dengan istri, dengan anak-anak kita teriak-teriak. Kita sebagai bos kita teriak-teriak ke karyawan. Di sini nyanyi haleluya. Siapa tahu? Sidang jemaat, ingat, datang mendengarkan sama aktivitasnya. Hanya yang ketiga ini yang tidak sama, melakukan atau tidak melakukan. Nah, perhatikan bahwa ayat 49 mengatakan begini, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas dasar, di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
ketika banjir, ini hanya banjir loh ya. Sudah roboh, bukan hanya sekedar roboh, segera roboh. Hanya banjir. Coba ayat 48 bandingkan. Bukan hanya banjir. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir. Perhatikan, air bah dan banjir. Bukan hanya sekedar banjir. Air bah melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Hanya kena banjir aja. Bukan hanya rusak. Segera. Bukan hanya sekedar roboh. Segera. Segera. Gampang sekali. Kita hanya kena cobaan sedikit langsung hilang. Ya. Roboh kan hilang kan? Hilang. Lucu. Ada seorang jemaat yang datang, bukan dari kota ini, datang pada saya, nemui, Pak, ibadahnya di sini. Hari apa ya, jam berapa, dan saya beritahu. Kemudian orang ini katakan, saya boleh ibadah, saya tergabung di jemaat ini boleh. Oh bisa, silakan datang. Dan rajin berapa bulan, tiba-tiba hilang. Saya lihat di Instagram, loh kok sudah foto sebagai pelayan Tuhan di gereja lain. Yang saya mau katakan begini, loh, datangnya permisi, pulangnya kok enggak. Apakah seperti itu kehidupan kekristenan kita yang tiba-tiba hilang? Apakah seperti itu? Kan lebih baik kan datang, Pak Yusa. Saya kok lebih cocok di gereja ini ya. Saya lebih dibutuhkan di gereja ini. Saya pamit ya. Iya, tidak masalah. Percayalah, ketika seseorang pamit, saya tidak pernah menahan. Apalagi itu memang Tuhan sudah pimpin untuk menjadi berkat di gereja lain. Yang jadi masalah, kok tidak ada kabar? Saya coba WA, saya coba aja. Masuk tapi tidak dijawab. Lu coba lihat, di WA aja masuk tapi tidak dijawab. Itu kalau ketemu saya di jalan, rasanya bisa nabrak. Kenapa? Ketemu langsung kaget lari. Loh iya kalau tidak ada kendaraan. Segera, perhatikan kata ini. Rumah itu segera roboh. Belum sampai seperti Ayub. Dalam sehari anak-anaknya mati. Kekayaannya habis. Loh ini baru pertama aja mungkin sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Tetapi Ayub tidak seperti itu. Ketika Petrus akan disalibkan, dan dia bukannya menyangkal imannya. Dia katakan, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Salibkan aku kepala di bawah. Itu yang Petrus lakukan. Bagaimana dengan Antipas? Yang di dalam kitab Wahyu dituliskan. Antipas yang dimasukkan ke sebuah patung yang di dalamnya itu ada rongganya. Patung kalau tidak salah patung lembu atau patung apa. Dia dimasukkan ke sana. Dan patung itu dibakar. Anda bisa bayangkan matinya. Itu pun dia diberi kesempatan, sangkal Tuhanmu dan aku bebaskan kau. Dan dia katakan begini. 84 tahun aku ikut Tuhanku. Satu kali pun dia tidak pernah mengecewakan aku.
Bagaimana mungkin aku akan menyangkal dia? Dan dia dimasukkan ke dalam patung itu dan dibakar hidup. Sudah cuma. Kenapa bisa seperti itu? Karena dasarnya kokoh. Tidak segera roboh. Tetapi orang yang hanya datang dan mendengar, tidak melakukan. Di sini dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tanpa dasar. Bahkan ketika seseorang terlalu cepat mengorbit, mau di pelayanan, mau di pekerjaan, itu ada masalah sedikit aja, dia pasti hancur. Dasarnya gak kokoh, bahkan tidak ada dasar. Oleh karena itu bahkan pengusaha-pengusaha yang pintar, yang mendirikan perusahaannya dari nol, biasanya menginginkan anaknya juga bekerja dari nol supaya punya pengalaman. Punya pengalaman. Minimal yang dia akan lakukan untuk anaknya, sekolah setinggi mungkin. Supaya punya dasar itu loh. Tetapi orang yang tidak punya dasar, maka segera roboh. Ingat petani di kota Tuban yang masing-masing kira-kira mendapat 15 miliar. Dari orang pas-pasan dapat 15 miliar. Itu beli mobil harus inden. Kenapa? Karena pada kosong, semuanya beli mobil. Mainnya bukan Avanza, Pajero katanya. Bukan Avanza, Pajero. Dalam waktu kira-kira 2-3 bulan, uang 15 miliar jadi 15 juta. Bisa bayangkan. Apa yang didapat terlalu cepat, itu akan cepat roboh. Rumah tanpa dasar cepat dibangun. Coba Anda lihat, pakai bambu, pakai triplek, wah cepat. Apalagi pakai tenda. Iya kan? Cepat. Tetapi kalau sudah mau bangun yang tinggi, maka ke dalamnya itu juga harus semakin dalam, semakin lama. Semakin lama. Orang bahkan tidak tahu, karena kalau sudah mau tingkat itu kan pasti ditutup di luarnya. Dibangun, kok tidak muncul-muncul ya? Kok tidak muncul-muncul orang yang lewat? Ini bangun apa kok tidak muncul-muncul? Dasarnya dulu dibangun. Sama ketika kita mendalami firman Tuhan. Ketika kita mencoba melakukan firman Tuhan. Orang tidak ada yang tahu awalnya. Membangun diri sendiri dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, tidak ada yang tahu. Sampai pada waktu yang tepat Tuhan percayakan satu jabatan. Dan di sana orang akan lihat kita. Dan itu akan bertahan. Tetapi tanpa dasar yang kokoh itu, orang tidak akan bisa melihat berapa lama. Paling orang baru lihat sekejap, kemudian hilang. Hilang. Saya ingat ketika seorang hamba Tuhan menubuatkan saya, Tuhan tetapkan engkau sebagai nabi. Tahun 1996 saya dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan. Dan ketika saya coba bernubuat, orang katakan saya sesat dan sebagainya dan sebagainya. Tahun 2000 lebih, 2010 mungkin,
saya melayani beberapa seminar kenabian. Orang sudah memanggil saya sebagai nabi, mengakui pelayanan saya sebagai nabi. Tetapi ketika orang bertanya pada saya, Pak Yusa, apakah Pak Yusa nabi? Saya katakan bukan, saya pemimpin yang bersifat kenabian. Terus seperti itu sampai tahun 2016. Akhir saya mendengar suara Tuhan secara langsung. Anakku, aku menetapkan engkau sebagai nabiku. Baru saya berani mengatakan pelayanan selanjutnya saya sebagai nabi. Tetapi perhatikan, dari tahun 1996 sampai 2016. Itu perjalanan yang panjang. Banyak orang yang hanya bernubuat 1 kali, 2 kali, kemudian memproklamirkan dirinya seorang nabi. Tambah lama nubuatannya tambah aneh-aneh. Nubuatannya hanya soal pertambahan mobil. Nubuatannya hanya engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Nubuatannya karirmu akan menanjak. Nubuatan itu diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ingat, bukan sekedar pembangunan gedung gereja, tetapi pembangunan tubuh Kristus. Ketika berbicara tentang tubuh Kristus, itu berbicara tentang hal-hal yang rohani. Kembali kita lihat ayat yang ke-49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Di atas tanah tanpa dasar. Dasar kita apa? Firman. Dasar kita apa? Firman. Dasar gereja apa? Rasul dan nabi. Pak, bukan Kristus. Oh iya, Kristus pasti. Tetapi Kristus berbicara tentang dasar dan batu penjuru. Yang batu penjuru itu adalah dasar dari bangunan, batu pertama yang diletakkan. Dan orang Yahudi mempunyai keahlian bahwa yang disebut batu penjuru ini adalah dasar, ya. Tetapi kalau satu batu ini dicabut, maka semua bangunan itu bisa rontok. Nah, dijejer dengan batu penjuru ini menjadi dasar juga adalah rasul dan nabi, kata kitab Efesus. Tanpa pelayanan rasul dan nabi, tidak ada bangunan yang akan berdiri kokoh. Oleh karena itu, penyempurnaan gereja di akhir zaman, yaitu kitab Wahyu, Anda hanya akan mendapatkan 2 jawatan yang tetap disebut setelah pasal yang ketiga. Anda hanya akan mendapatkan 2 jawatan, yaitu rasul dan nabi. Selalu hanya disebut rasul, nabi, dan orang-orang kudus. Rasul dan nabi yang akan membentuk orang-orang yang kudus. Sehingga ketika masalah demi masalah itu terus terjadi, maka kita tetap berdiri kokoh. Dikatakan ketika banjir melandanya. Namanya banjir melanda itu kan terus menerus kan. Tidak mungkin kan set kena langsung berhenti banjirnya. Tidak kan. Itu kan terus ngalir. Bagaimana bahkan jembatan yang begitu kokoh bisa hancur, bisa roboh
dikikis sedikit demi sedikit terus. Akhirnya ketika dasarnya itu dikikis, jembatan itu hancur juga. Ini banjir, ketika banjir melandanya, rumah itu ini yang mengenaskan. Segera roboh. Bukan tunggu beberapa saat, tetapi segera roboh. Dan hebatlah kerusakannya. Berbicara tentang kerugian yang besar. Bahkan Rasul Paulus kepada kitab Korintus mengatakan, perhatikan bagaimana kamu membangunnya. Apakah dengan batu permata, emas dan perak, atau kayu, daun dan jerami? Perhatikan. Karena kalau bukan terdiri dari permata, emas dan perak, kau bisa selamat, bisa lolos. Tetapi kerugiannya besar katanya. Artinya apa? Semua yang kita lakukan itu sia-sia. Tidak tercatat. Itu loh. Hebatlah kerusakannya. Sederhananya rugi besar. Atau habis semua. Yang namanya hebatlah kerusakannya. Rugi besar. Atau habis sama sekali. Ayat 48. Orang yang datang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Menggali dalam-dalam. Isi hati kita ini loh. Dengan firman Tuhan. Terus selidiki. Bahkan Daud mengatakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki. Loh, ini orang yang sudah dekat sama Tuhan. Orang yang hidup kudus. Pada akhirnya dia sudah hidup kudus loh. Dia diurapi. Toh bisa juga jatuh dalam dosa perzinahan dan dosa pembunuhan. Oleh karena itu dia kemudian sadar bahwa dengan kekuatannya sendiri pun, di mana itu sudah menghasilkan yang terbaik, dia diurapi. Tetapi saya percaya dengan kejadian itu, Daud tahu bahwa dia belum sampai ke dalam dasar-dasar hati yang terdalam. Karena Alkitab katakan hati kita ini licin. Mungkin kita sudah puas dengan 90% sudah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang 10% yang belum terjamah, terjangkau oleh kebenaran firman Tuhan itu hanya masalah waktu. Itu akan menjadi masalah. Anda bisa bayangkan bangunan yang tinggi besar dengan dasar yang kuat. Tetapi kira-kira mungkin ada 1 meter atau 2 meter yang terlewat untuk dibangun fondasi. Bisa berdiri? Bisa. Tetapi ingat, ada 1 meter atau 2 meter yang tidak ada dasarnya. Hanya masalah waktu. Gedung yang tinggi itu akan roboh. Hanya masalah waktu. Oleh karena itu, kita sudah firman Tuhan, kita selidiki, iya. Tetapi saya mau katakan, minta tolong pada Tuhan. Sampai yang terdalam, sampai yang terkecil di mana kita tidak sadar, biarlah Tuhan akan menolong kita. Kita perlu Tuhan. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Tidak cepat orang memuji. Iya. Gedung yang tinggi akan mendapat pujian ketika sudah kelihatan tinggi dan bahkan sudah selesai. Baru dipuji. Tetapi ketika membangun dasar tidak ada orang yang memuji. Bahkan semakin lama kita membangun dasarnya, orang mungkin akan mencemooh kita.
habis nih pasti dananya, habis. Makanya berhenti tengah jalan. Padahal orang itu lagi membangun karena begitu dalamnya sehingga tidak muncul-muncul. Tetapi dia sedang membangun. Orang sudah mencemooh, jangan putus asa, terus membangun. Manusia roh kita harus terus dibangun. Karena setiap orang, setiap kita akan menghadapi banjir. Akan bertemu dengan banjir. Diundang atau tidak, mau rohani atau tidak, semuanya akan berhadapan dengan banjir. Jadi masalah apakah dasar kita kuat atau kita bahkan tidak punya dasar. Nah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Di atas batu, di atas batu karang, di atas firman yang diwahyukan. Firman yang hidup. Bukan hanya sekedar firman, tetapi firman yang diwahyukan. Ketika datang, perhatikan, air bah dan banjir. Bukan hanya banjir. Air bah saja tidak bisa merobohkan. Apalagi hanya banjir. Beda di sini. Jadi Anda harus perhatikan dengan teliti. Orang yang tidak melakukan firman hanya dengan banjir saja. Bukan lama-kelamaan. Tetapi disebutkan segera roboh. Tetapi orang yang membangun dasar dengan kuat. Maka ketika datang bukan hanya banjir. Tetapi air bah. Mau diibaratkan apa? Tsunami menerpa. Itu bangunan tetap kokoh. Itu. Apalagi hanya banjir. Air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu bukan roboh. Gerak aja enggak. Alkitab katakan, kitab Ibrani, tetaplah berdiri kokoh berdasarkan pengakuan iman kita. Berdiri kokoh dengan pengakuan kita. Pengakuan iman kita. Rumah itu tidak dapat digoyahkan. Ada serangan-serangan dari luar yang mau menggoyahkan. Tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Rumah itu kokoh dibangun. Kitab Efesus kembali mengatakan ketika 5 jawatan ini bekerja sama memperlengkapi tubuh Kristus dalam pelayanan, maka dikatakan bahwa tubuh itu, bangunan itu dibangun. Dibangun kokoh. Kenapa saya berani katakan dibangun kokoh? Karena ayat selanjutnya mengatakan mereka tidak akan lagi diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengacara. Kokoh, tidak bingung. Anda kalau tidak melakukan firman Tuhan, hanya sekedar mendengar, hanya tahu, Anda akan gampang bingung. Saya membaca, misalnya, kalau kita membaca kegunaan vitamin C ini. Ya. Kita sudah tahu, oh vitamin C ini gunanya ini. Ada ahli lain, kira-kira 1-2 tahun mengatakan, ternyata vitamin C itu bukan itu kegunaannya. Kegunaannya ini. Nah, bingung lagi sudah. Dulu vitamin C kita disuruh minum 60 miligram. Ya. Sesudah itu katanya 60 sudah cukup. Sekarang 150 miligram. Loh, yang benar yang mana? Ternyata sekarang vitamin C sampai 500 bahkan 1000. Ada yang katakan kalau 1000 miligram
ginjal akan rusak. Sekarang di zaman COVID seperti ini, kita harus minum vitamin C lebih dari 1000 miligram. Yang mana yang benar? Kecuali Anda minum vitamin C dan kalau Anda peka dengan tubuh Anda tahu, oh ada khasiatnya ini. Anda tidak akan tergoyahkan kalau sudah tahu. Loh, kalau saya minum vitamin C ini, kalau saya buang air besar kok lancar? Oh sudah. Anda tidak akan bingung dengan yang lain. Orang lain katakan, enggak, kalau minum vitamin C kebanyakan mampet bukannya lancar. Anda tidak akan bingung. Kenapa? Bagi saya ngalami lancar. Orang mau ngomong apapun. Sama ketika firman Tuhan, Anda hanya dengarkan. Ingat. Bahkan banyak hamba Tuhan yang jauh lebih pandai daripada saya. Punya alasan-alasan, bukti-bukti tertulis. Kalau engkau tidak mengalami firman yang kau dengar, engkau akan goyah oleh angin pengajaran itu. Sampai dalam taraf Anda sungguh-sungguh melakukan, Anda tidak akan goyah. Dan saya ingin tekankan di sini, bahwa ketika kita dibangun, dasarnya kuat, dibangun. Bahkan air bah, banjir, tidak bisa menggoyahkan. Kalau sudah dikatakan tidak bisa menggoyahkan, apakah ketika banjir dan air bah itu datang, kita akan berseru pada Tuhan? Tuhan tolong. Ingat loh, kita tidak digoyahkan. Berarti kita tidak akan berseru, menjerit dalam ketakutan, Tuhan tolong. Tidak, kita akan tetap tenang. Kehidupan orang yang kokoh di dalam Tuhan, kehidupannya yang hanya dipenuhi dengan ucapan syukur, penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Dan selamanya bangunan itu akan terus kokoh. Sehingga banjir, air bah menerpa. Tidak sampai membuat kita menjerit ketakutan dalam keputusasaan kepada Tuhan. Tidak. Karena bangunan itu gerak aja. Tidak. Kita tetap dalam keintiman saja dengan Tuhan. Tidak akan menjerit. Menghadapi apapun, kita akan menjadi orang yang sangat tenang. Karena kita dibangun dengan dasar yang sangat kuat di dalam pelayanan, kerasulan dan kenabian oleh firman yang hidup.